Tidak semudah itu. Mereka punya kekuasaan, senjata, dan uang. Mereka punya segalanya, kecuali iman. Mulai sekarang, pandai-pandailah bergelap-gelap dalam terang, dan berterang-terang dalam gelap. Biasakan untuk bersabar. Alam bersama kita. Pancing mereka ke Bukit Terjal. Disinilah medan kita. Tapi mereka itu sudah mempunyai pasukan 3 jari berdarah, dan mereka sudah terbiasa bertemu musuh di daerah Jawa. Lalu kenapa hanya prajurit-prajurit bayaran, Panglaut? Mereka itu justru dicap sebagai pembantai rakyat-rakyat dengan keji. Ini semua ada hubungannya dengan kekuasaan, senjata, dan perang. Sebaiknya kau pelajari ini. Maaf, Cutnya. Belakangan ini, Belanda mulai memperkokoh kedudukan di mana-mana. Laboh, Didi, dan Kempang. 3 tempat itu kita bergerak. Bila perlu, kita perluas ke Tekangon. Di Gebung Setakon, kita bertahan. Tapi Cutnya, bagaimana kita memperoleh makanan, sedangkan rakyat kita sedang dalam kesulitan? Laut, aku sendiri yang akan pergi ke Labuh. Cutnya, itu tidak mungkin. Aku yang bertanggung jawab untuk keselamatanmu. Umurku memang sudah tua, Laut. Kau khawatir karena aku seorang perempuan. Labuh sangat berbahaya, Cutnya. Kampai-kampai itu berkeliaran di Labuh. Justru itu yang terbaik. Biasanya di saat seperti itu, mereka lebih senang melihat perempuan cantik daripada melihat perempuan sebayaku. Tinggal aku yang harus pandai mengambil situasi. Inilah yang dimaksud berterang-terang dalam gelap dan bergelap-gelap dalam terang. Ada apa, Panglaut? Sudah lama aku mengenalmu. Kini baru aku mengerti. Apa maksudmu, Panglaut? Maaf, Cutnya. Sebaiknya aku undur diri. Apa Daud? Sungguh tak kusangka, Cutnya dapat melewati pos Belanda dengan begitu mudahnya. Apa ada susahnya, Habib? Mereka hanya tahu nama. Wajahku, siapa yang tahu? Tapi Cutnya, itu kelebih, punya banyak kaki tangan. Hidung dan matanya ada di mana-mana. Aku dengar dia ada di sekitar sini, Habib. Lupakan. Minum. Kami sudah menyiapkan makanan yang khas dari sini. Kesukaan Cutnya, ikan kerling. Nak, siapkan. Baik, Pak. Ada yang lebih penting, Cutnya. Kenapa jadi sebanyak ini, Habib? Nah, itulah kita orang Aceh. Kalau sudah mupakat, bila perlu kuburanmu digadai. Minyak kabu pakat, lampu curah tapi galak. Apalaginya itu. Alhamdulillah, asal jangan kehormatan kita saja yang digadai. Lalu bagaimana dengan pesananku yang lain? Masalah makanan dan perbekalan yang Cutnya pesan sudah kuatur. Kalau begitu, setiap 2 pekan, aku akan mengirimkan orang untuk mengambilnya. Insya Allah, purnama depan ada zikir yang pertama. Mengenai saudagar Portugis, Cutnya dapat menemuinya kapanpun saja. Pandai-pandailah berurusan dengan dia. Kalau dia, aku tahu cara mengatasinya. Habib, ada satu pertanyaanku yang belum kau jawab. Teku lebih. Cutnya, lupakan dia. Percuma, keparat seperti dia dikawal ketat oleh Markusi. Habib, Lebih, membunuh pengkhianat apa susahnya? Tapi Cutnya,
pengkhianatan takkan pernah berakhir. Baiklah. Yang ku tahu, Tengku Lebeh akan pergi ke Toraja awal pekan ini. Kau orang baru di Melabo. Bagaimana kau tahu segalanya di sini? Tuan jangan khawatir. Keranti apa yang Tuan minta? Bagus. Bagus sekali kalau benar katamu tadi. Ikut aku nanti malam. Bila Dien benar ada di situ, kau akan dapat uang banyak. Tapi kalau tidak, kau akan tahu akibatnya. Dengan ini semua, aku hanya bisa memberikan 40 pucuk senjata saja. Yang kubutuhkan hanya 60 pucuk senjata. Cutnya, jangan kau pikir dengan caramu. Bagaimana dengan orang-orang yang harus kami bayar? Sedangkan kami penuh dengan resiko dan membayar pejabat-pejabat itu. Siapa yang datang? Jangan kau usah khawatir. Mereka hanya buaya. Cutnya. Bagaimana dengan ini semua? Aku hanya menjaga segala kemungkinan yang terjadi. Bagaimana Cutnya ini? Seperti baru mengenal aku saja. Tapi akhir-akhir ini banyak orang-orang yang cepat berubah, Tuan. Apa untungnya aku melaporkan Cutnya? Bukankah dengan Cutnya yang setelah ini, orang-orang seperti akulah yang mendapatkan untung yang sangat besar. Aku tahu itu. Apalagi opsir-opsir Belanda, pasti mereka senang. Karena mereka kok akan banyak nilai tambahan. Ya, kau benar Cutnya. Semua ini adalah politik. Bila pemberontakan berhenti, pemerintah pusat juga akan memberhentikan tanah perang yang begitu besar jumlahnya ini. Seperti barusan, opsir-opsir itu mentakutkan keluarganya. Karena dalam waktu dekat ini, mereka harus ikut Panherz bertempur membersihkan daerah-daerah KTT Sipang Boleng, Samalanga dan Warendu. Buat apa bawa pasukan yang begitu banyak? Tentu hanya karena uang. Karena uang Cutnya, pangkat dan kekuasaan pribadi, money and glory. Sementara kalian berjuang untuk membebaskan negeri ini, mereka itu berjuang untuk membebaskan diri dari keterbatasan gaji. Tentunya ini penuh permainan. Uang Cutnya, uang, seni money. Lihat saja orang-orang itu. Apakah yang Belanda atau orangmu? Banyak yang jadi pengkhianat karena uang Cutnya, karena uang. Tapi bagaimana dengan Tuan sendiri? Ingat Cutnya, aku hanyalah seorang pedagang. Di mana uang mengalir, disitulah negeriku. Jika ada pedagang-pedagang besar berteriak ingin memperjuangkan negerinya, omong kosong. Mereka hanya orang munafik. Dan bagaimana dengan orang berbohong untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar? Sudahlah, aku tahu kemana aku bicara. Berapa yang aku butuhkan? 60? 60. Bagaimana jika aku tambah menjadi 61? Semuanya, ayo menyanyi. Jika aku sudah sampai di tanah Jawa, akan aku usulkan kalian semua naik pangkat. Cepat menyebar ke tempat masing-masing. Cepat, menyerang sesuai perintahku.
Panglaut, kau duluan juga. Tuku lebih biar aku urasan. Cepat, ambil barang-barang mereka. Pilih barang mana yang kita perlu. Tukang macam apa kau ini? Malah kau. Setia, persediaan makanan kita bertahan lebih dari sepekan. Kita harus mencarinya lagi. Cutnya, serahkan pekerjaan itu padaku. Kau tahu tempat untuk memasak? Di dapur, bukan di awan, bukan di langit, bukan dalam hayalan. Sudahlah, jangan bertengkar. Kita memang sudah punya tugasnya masing-masing. Maksudnya, aku mohon biarkan aku saja yang turun ke Terangon untuk mencari makanan. Hati-hati, Panglau. Aku dengar Pangladen sedang menuju ke sana. Astaga, kenapa nasinya jadi hangus begini? Penyair menyuruhku untuk tak menyentuh makanan itunya. Jadi kau percaya padanya? Aku hanya takut dia marahnya. Dasar. Cepat ambilkan daun itu. Bang, kau tahu di mana penyair? Di bukitnya, Pamat Kena Mulyo. Penyair! Woi, penyair! Kenapa lagi masakan ini? Aku tidak pernah melihat masakan sehitam ini. Apalagi? Lihat. Astaga. Mari saya lihat. Ah, piana. Dunia ini penuh dengan piana. Kalian lihat ini. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ya bantu. Lihat. Sahabatku telah pergi. Ya bantu. Kau tidak menghargai jeripaya Panglaut. Sementara aku menghitung butir-butir beras dengan tanganku. Kau menghitungnya dengan hayalanmu. Makan itu. Cutnya harus banyak beristirahat. Jika tidak, kakimu akan bertambah lemah. Lupakanlah kampe-kampe itu untuk sementara. Mana mungkin? Mereka sudah cukup kuat. Tunggu Aliban, Pangape Panjang dan yang lainnya mereka telah bergabung dengan membawa pasukan 300 orang. Ditambah 50 orang dari pasukan kita untuk memperkuat barisan mereka. Tapi kampe-kampe itu lebih besar jumlahnya. Tapi semangat kita lebih besarnya. Kau sudah pandai berbicara seperti itu, Gambang. Nya, tinggalkan kami berdua. Tanganmu halus sekali. Sehalus tanganku semasa gadisku dulu. Tangan ini yang akan membelai suami dan anakmu nanti agar mereka tertidur nyenyak. Tangan ini pula yang akan membangunkan mereka untuk melihat dunia esok hari. Gambang, kau pun wajib mengingatkan mereka bahwa tanah dan alam negeri ini harus dipelihara, dijaga, dan dirawatnya, walau nyawa taruhannya. Ingat itu, Gambang. Istirahatlahnya. Gambang, kau sudah pantas untuk menikah. Menikah dan berjuang
Kedua-duanya sama penting. Itulah yang diajarkan orang tua pada kita. Ada apanya? Aku hanya wanita biasa. Ayahmu. Ada apa, penyair? Ini yang kedua kali aku bersedih di dalam hidupku. Pertama, aku kehilangan Kadir, sahabatku untuk selamanya. Siapa Kadir? Seekor keledai. Kau tidak bergurau. Kalian memang tidak akan pernah mengerti. Karena terlalu banyak orang yang menganggap keledai sebagai makhluk yang bodoh. Tapi sepanjang perjalananku justru orang lebih bodoh daripada seekor keledai. Memang sulit untuk kau percaya. Tapi aku lebih memilih keledai-keledai itu sebagai sahabatku yang janji. Manusia tak pandai berkhianat. Sekarang manusia telah pandai memakan manusia lain. Tapi keledai hanya memakan rumput. Dan Kadir tak pernah berkhianat padaku. Itulah sahabat sejati. Ambil. Suara yang indah telah hilang. Lihat Gambang. Lihat arah jarum jam itu. Dia tidak akan pernah bergerak lagi. Dia telah mati, Gambang. Aku telah kehilangan sahabat-sahabatku. Aku takut, Gambang. Aneh kau ini. Orang pandai dan berpengetahuan seperti dirimu masih mau saja bergantung pada sebuah mesin seperti itu. Apa yang katamu tadi? Tergantung, kataku. Kau begitu tergantung pada mesin itu. Kau terlalu banyak bercerita pada pantun-pantunmu bahwa manusialah sumber kehidupan, bukan sebaliknya. Hah, benar. Persetan dengan mesin itu. Kita masih punya matahari, kita masih punya hutan, kita punya hujan, kita punya angin. Ya, kita masih punya air. Biasa saja, dia meski berjuang. Sampaikan ini padanya. Kau benar, Panglaut. Aku sendiri tidak tahu bagaimana cara melunakkan batu karang. Seandainya aku tahu, mungkin aku baru bisa mencegah kemauannya. Kita semua kenal dia, Panglaut. Tapi Nya adalah orang yang paling dipercaya. Percayaan pada dirinya lebih besar daripada kepercayaan padaku. Itulah persoalan yang sering aku hadapi. Tinggal caramu Nya bantu. Kau tahu cara yang lebih baik, Panglaut. Itulah persoalan yang sering aku hadapi. Kalau begitu, Panglaut, akan kukatakan pada Cutnya. Biar kita yang menghadang kampe-kampe itu. Yang penting, berita kematian Kapten Kampiong itu harus ada. Kita tahu cara melakukannya. Cut Nyadin harus tetap ada bersama kalian. Penyair, apalagi? Dengarkan aku dulu. Nya bantu, beri dia kesempatan bicara. Aku sudah bosan dengan hayalannya. Dengar. Kalian dengar rintik hujan itu. Aneh, kenapa kalian tidak pernah mengerti pertanda seperti ini? Tak selalu pencipta datang hubungi kita. Dan hujan telah turun, memberitahukan kepada kita tentang kebesaran dan kebebasannya. Memang, kalian tidak akan pernah mengerti isi hati Cut Nyadin. Bila kalian tidak mengerti hubungan hujan dan penciptanya, Nya bantu. Sekarang kau harus patuh padaku dan jadikan aku sebagai datu. Maka kau bisa akan makinya. Dan begitulah Cut Nyadin, siapa bilang dia sedang berbaring? Dia ada di hadapan kita. Cabut rencongmu. Arahkan kepada mereka. Nya bantu. Lihat kampe-kampe pilihanmu. Dan mereka berkata, Penyair, Cut Nyadin, aku suka sedang pemikiran. ada di dalam peperangan. Dengarkan sekarang baik-baik. Kau pergi mencari makanan ke Tanah Gajah sebanyak-banyaknya. Nya bantu. Berangkat besok bersama kami. Cutnya, tiap detik tanah Aceh ini dibasahi oleh tetesan darah orang-orang tak berdosa, seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Tanah Gajah. Peristiwa itu telah disaksikan dengan mata kepalaku sendiri.
Kejadian itu semua sudah kucatat dalam buku lembaran itu, agar suatu hari kelak mata dunia terbuka bahwa sesungguhnya uang, senjata, dan kekuasaan kampe-kampe itu tak banyak berguna bagi umat manusia. Cutnya, banyak prajurit kita yang jatuh sakit, dan diantaranya sudah syahid. Tapi ada kabar gembira. Kami berhasil membunuh Kapten Campioni bersama 9 brigadenya. Kami sudah menghancurkan mereka semua. Astagfirullahalazim. Akhirnya kita hanya saling membunuh. Apalah itu semua? Sakit rasanya melihat orang membanggakan kematian orang lain. Dan orang-orang Belanda itu sendiri yang mendakinya. Jangan berkata seperti itu. Tidak semua orang Belanda sejahat Pandelan. Tentara-tentara itu pun hanya belaka bermain di belakang. Tapi itu sebenarnya hanya segelintir manusia-manusia serakah. Belanda telah membakar semua lumbu-lumbu padi raya. Jalan ke desa pun mereka sudah dikuasai oleh kampe-kampe. Kalau mereka sudah merampas milik kita semua, ada satu hal yang akan aku sampaikan kepada kalian. Iman perjuangan kita, pertahankan itu. Penyair, di manakah anak kecil yang kau bawa? Tengah bersama Pangkarip Cunya. Gambang, kau tak usah khawatir dengan keadaanku. Aku tidak mengerti. Terbuat dari apa hati seorang berkhianat? Sementara kita dalam keadaan seperti ini. Apa yang dia mau dari diriku? Sejak dulu, terus berulang. Kekalahan demi kekalahan yang kita alami karena pengkhianatan orang kita sendiri. Allah, Panglaut, jangan terlalu merasa bersalah. Ini semua tidak mungkin terjadi. Ada kata dari kita semua. Tidak ada yang berkhianat. Tanyakan itu pada diri kalian. Aku sudah mempunyai firasat. Jangan berselubung di balik mataku yang sudah rabun. Hati dan rasaku tidak buta. Aku yakin pengkhianat itu ada di antara kita. Di sini. Cutnya! Kembalilah ke tempat asalmu. Maafkan aku, Cutnya. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku sudah dikelabui oleh kampe-kampe itu, Cutnya. Maafkan aku, Cutnya. Sudahlah, Fatma. Kampe-kampe itu telah berjanji kepadaku untuk mengembalikan suamiku dan anak-anakku jika kau tertangkap. Bebaskan aku dari pengkhianatan ini, Cutnya. Bunuh aku, Cutnya. Kenapa kau melakukan itu, Nyabantu? Maafkan aku, Cutnya. Cepat kuburkan dia baik-baik. Nyabantu. Nyabantu. Ya, kenapa, Nyak? Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Prajurit-prajurit yang masih tinggal bersamaku, mereka sulit untuk diandalkan. Sebelum mereka berhasil membunuh Cutnya, kampai-kampai itu akan terus tetap mengejar kita sampai kita letih. Sementara kampai-kampai itu kian berdatangan semakin banyak. Panglaut, jangan cepat berputus asa. Aku masih punya akal. Ketika kita menghadapi kampe-kampe itu, mereka mengira Cutnya berada di tengah pertempuran.
Padahal hanyalah aku yang di sana. Penglawat, biarkan Cutnya hidup. Apa semua ini? Kau yang menjaga mereka dan kau yang harus bertanggung jawab. Saya tak mengajarkan mereka menundukkan guru karena panik. Apapun alasannya, itu sebuah kegagalan. Bijaksanalah. Toh, pasukan Panglawat banyak yang terbunuh. Hanya wanita itu yang lolos. Mau apa lagi? Dan satu lagi, saya mau sampaikan ini. Anda kira saya senang ketika mendengar kematian orang-orang Panglawat? Anda ini. Dan satu lagi, Jenderal Banhaj hanya minta satu, istrinya Umar Din. Kalau aku ingin membunuhmu, itu sangat mudah kami lakukan. Tapi bukan itu tujuan kami. Apa yang kalian inginkan dari diriku? Seharusnya kalian malu mengotori negeri ini. Katakan itu pada pemimpin kalian. Sekarang kau boleh pergi, anak muda. Cepat, sebelum aku merubah pikiran. Bisa hanya bungkam. Kau pasti tahu di mana dia. Berbah kau. Kau seorang pengecut. Takut pada perempuan. Tahukah kau seorang perwira Mansose? Bangsat. Pikir aku muak. Kau tahu siapa kau, ha? Kau harus bayar dengan nyawamu atau kepalamu harus dipotong. Kau belum paham itu? Anjing keparat kau. Purnomo, apa-apaan kau itu? Kau akan meneruskan. Silakan. Kelakuan macam apa itu? Tenang saja anak muda, aku mengerti perasaan. Kita jangan lupa, kita adalah seorang prajurit yang harus patuh kepada perintah dari atasan. Saya percaya peraturan seperti ini tidak enak untuk dijalankan. Tetapi, sebagai militer itu harus dijalankan. Meskipun tidak sesuai dengan perasaan. Sebenarnya ini semua sangat konyol. Di mana tempat pertemuan dengan Cutnya Din? Tenang saja anak muda. Sekarang kau istirahat dulu. Bagaimana? Ada ujian apa tadi? Anak itu sedang istirahat. Kita teruskan nanti. Buang waktu saja. Bicara kau. Bicara. Apa-apaan ini? Adakah metode yang lebih baik untuk mengatasi pengkhianatan? Apakah Anda sudah sinting? Apa yang berdasarkan dengan perasaan? Semua ini telah menjadi obsesi bagi Anda pribadi. Anda telah mengikuti perang. Anda terikuti dengan perasaan Anda sendiri. Perjuangan pribadi, saya terpaksa melakukannya. Jadi, jika hal ini dibiarkan saja. Saya tahu itu. Anda tidak akan menang melawan Cutnya Din. Jika cara Anda seperti ini. Senaknya saja Anda bicara. Saya orang lapangan. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Letan, dalam laporan ke Kutaraja bahwa seluruh peleton terbukti mengadakan perlawanan dengan gigih, terjebak tewas di pertempuran. Lokasi kejadiannya Anda ciptakan sendiri. Subhanallah. Cutnya, Ada apa, Panglawat? kalau aku boleh berterus terang, aku masih belum mengerti apa yang selama ini kita cari. Kenapa kau berkata begitu? Aku tidak tahu, Cutnya. Apa yang mau kita perangi? Kita sudah semakin parah. Sebentar lagi, kita akan lumpuh. Aku tidak takut itu. Asalkan jangan jiwa kita saja yang lumpuh. Cutnya, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Kita tidak akan berdaya. Laut, sejak semula, tidak ada yang memaksamu untuk tinggal bersamaku. Cutnya, berpijaklah pada bumi. Kampai-kampai itu telah mengepung kita dari setiap penjuru.
persetan dengan kampe-kampe itu. Aku hanya takut. Aku hanya takut pada kebimbangan hati manusia-manusia yang ada di sekelilingku. Aku bukan bimbang, Cutnya. Justru aku memikirkan dirimu. Kesehatanmu semakin memburuk, Cutnya. Apa maumu? Tak lupa dengan kampe-kampe itu. Jangan pernah bermimpi aku akan melakukannya itu, Panglaut. Ingat, perang kita kali ini adalah perang melawan kegoyahan iman. Camkan itu. Panglaut, sering terjadi di dalam keadaan yang kita hadapi, mengarahkan kita untuk mengambil keputusan, dan hal itu membutuhkan kesadaran yang mendalam. Sangat sayang pertimbangan-pertimbangan yang telah kita ambil sering tak dapat dilaksanakan karena kesalahan kita sendiri. Saya ingin katakan dengan segala ketulusan hati, perasaan saya terlibat penuh dalam mengambil keputusan ini. Panglaut, sejarah kelak akan menjelaskan akan langkah yang akan kita ambil sekarang ini. Dan itu semua ada di tangan Anda. Saya menyadari bahwa dalam kedudukan saya saat ini menentukan keputusan akhir saya dapat lakukan. Panglaut, saya berikan janji saya sebagai seorang perwira. Katakan kepada saya persyaratannya yang Anda minta. Agar Kapten tahu persyaratan yang kuminta. Pertama, apabila kelak Cutnya berada di tangan kalian, berikan dia tempat dan pelayanan yang layak sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, aku minta pada Tuan agar benar-benar memegang janji. Jangan pisahkan Cutnya dari tanah dan rakyat Aceh. Aku tidak mau suatu hari nanti kalian melakukan tindakan pembuangan. Kapten, hanya itu. Aku tidak minta apa-apa darimu. Ya, Cutnya, Panglaut pengkhianat. Aku tidak menyangka, Panglaut. Ini kesalahannya. Pangladen, tinggalkan semua barang-barang. Agam! Pangladen, kita benar. Pindahkan semua untuk bersiap. Aku yakin, cepat atau lambat, pengkhianat itu akan datang juga ke sini. Baik, Cutnya. Cutnya, Panglaut datang dengan kampe-kampe itu dan akan tidak temuan lagi. Aku tidak mau kejadian Panglaut terulang lagi. Itu musuh besar kita. Jika ada di antara kalian yang ingin ikut imannya goyah seperti dia, silahkan tinggalkan saya di sini. Hanya ada satu pilihan, jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah.
Mereka sudah sahih. Mereka telah mati di tangan Allah. Mereka sudah berjanji akan merawat Cutnya. Itulah pesanku untukmu. Biarkanlah Cutnya dibawa oleh Belanda itu. Mereka sudah berjanji dan mereka tidak akan mengingkari janjinya. Ini perintah dan kewajiban saya sebagai Kapten Batman. Saya datang ke sini untuk mengajak Cutnya Din untuk ikut dengan saya. Maafkan saya, Cutnya Din. Agam, kau tunggu di sini dulu ya. Peduli denganmu. Maafkan aku, Cutnya. Pengkhianat! Cutnya! Biarkan dia. Cutnya! Agam, jangan kau bersedih. Jangan kau mengkhianati negeri ini. Jangan! Kalian semua pengkhianat! Pergi! Pergi! Biarkan mereka berdiri. Perlakukan mereka dengan baik. Tahu di mana tempat memasak? Bukan ada. Cutnya. Kau sudah pantas untuk menikah. Atau mungkin Sorry. Tunggu si anak. Action. Kalian kenal. Irfan. Balik lupa motor sih. Kamera. Rolling. And action. Action.
Action. Astagfirullahaladzim. Cutnya dengan mudahnya melewati pos penjagaan Belanda. Action. Kalau aku ingin membunuhmu. Kenapa kau melakukannya itu, Nyabantu? Action. Action. Aduh, yang gini. Butuhkan kesadaran dan mendalam. Sangat. Action. Aina ngomong naon sih bohong. Action. Kok kondisian awasin tolong. Action. Mana sih ngomongnya? Kamera, rolling, and action. Sok. Ngos. Terima kasih atas Tuhan Yang Maha Esa. Chan, pimpin Chan. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Cutnya di the movie. Yeah!